Assalamualaikum sobat, bagaimana kabarnya? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai proses produksi. Dalam sebuah proses produksi di dalam perusahaan, tentunya dituntut bagaimana sebuah proses produksi tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditentukan. Mulai dari kebutuhan personal, kemudian kebutuhan material dan seterusnya, tentunya semuanya harus didesain. Dalam proses produksi ini ada kebutuhan produk dalam jumlah besar, dalam mass production. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan produk dalam jumlah yang tidak kontinu, artinya kadang melebihi batas, kemudian terkadang menginginkan dengan jumlah yang kecil. Tentunya untuk produk-produk yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak harus adanya skenario yang bagus dalam sebuah proses produksi. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan pada saat sebuah perusahaan tersebut melakukan aktivitas produksi? Dalam proses persiapan yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem produksi, proses produksi ini antara lain satu, penjadwalan waktu, yang kedua, pemilihan peralatan, yang ketiga, pengerjaan dengan perkakas, yang keempat, mobilisasi personalia, kemudian yang kelima, pembelian material, dan yang keenam adalah pembagian pekerjaan. Yang pertama adalah penjadwalan waktu. Bagaimana kita membuat sebuah planning, perencanaan dalam penjadwalan. Di situ yang paling mudah adalah kita menggunakan tabulasi. Kapan produk tersebut diproduksi, kemudian kapan produk tersebut membutuhkan material, itu semuanya tertuang dalam sebuah skema penjadwalan. Jadi skema yang paling mudah adalah kita menggunakan sebuah tabulasi atau tabel dalam sebuah penjadwalan. Yang kedua adalah pemilihan peralatan. Setelah penjadwalan tersebut jadi, maka proses yang berikutnya adalah pemilihan peralatan, alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan pada saat kita melakukan sebuah aktivitas produksi. Mulai dari peralatan persiapan, kemudian peralatan produksi itu sendiri sampai dengan produk tersebut akan keluar dari unit proses produksi. Yang ketiga adalah pengerjaan dengan perkakas. Apapun proses produksinya, pengerjaannya dalam sebuah industri tentunya membutuhkan mesin perkakas, di mana mesin perkakas yang ada di situ semua pengerjaannya itu harus terpola, tersistem dengan sebaik mungkin, sehingga peralatan yang ada di situ, kemudian pengerjaan yang ada di situ itu semuanya sudah sinkron, sehingga perlu adanya persiapan terlebih dahulu. Perkakas apa saja yang nantinya akan digunakan, kemudian bagaimana kondisi perkakas, kemudian berapa kapasitas perkakas, semuanya akan tertuang. Dan pada saat semuanya itu sudah berjalan dengan lancar, maka tentunya di situ membutuhkan sebuah evaluasi dari perkakas dalam setiap ritme perjalanan proses produksi, sehingga dalam jumlah mass production, dalam jumlah produksi yang banyak, tentunya tidak ada kesalahan dalam proses pengerjaan. Jangan sampai proses pengerjaan tersebut itu runtut dalam sebuah kesalahan dalam jumlah yang besar, sehingga bisa diantisipasi dari proses pengerjaan di awal. Yang berikutnya adalah mobilisasi personalia. Setelah penjadwalan, pemilihan peralatan, kemudian pengerjaan perkakas, maka yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia. Personal yang ditempatkan yang ada di situ itu dibutuhkan personal yang sesuai dengan bidangnya, personal yang terlatih, dan personal yang mengetahui tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Serta pada saat pemberian informasi kepada personal, karena produk tersebut adalah produk yang panjang, maka adanya pelatihan terlebih dahulu agar pekerja melakukan aktivitasnya sesuai dengan standar operasional prosedur, dan semuanya tentunya juga di backing dengan adanya keselamatan kerja.
Yang berikutnya adalah pembelian material. Setelah semuanya dibuat sebuah perencanaan yang bagus sampai dengan berapa jumlah personalia atau sumber daya yang dibutuhkan, yang berikutnya adalah pembelian material. Kalkulasi kebutuhan kita material, berapa jumlah yang dibutuhkan, berapa kapasitas masing-masing alat untuk setiap kali material itu hadir, sehingga pada saat material itu dibutuhkan, adanya ketepatan proses produksi, adanya ketepatan jumlah, adanya ketepatan ukuran, spesifikasi, sampai dengan harga, itu semuanya sudah tertuang. Setelah itu, dalam pembelian material ini jangan sampai banyak yang menumpuk di gudang. Just in time, bagaimana material tersebut itu masuk sesuai dengan kebutuhannya. Yang berikutnya adalah pembagian pekerjaan. Setelah semua lini itu dipersiapkan, penjadwalannya dipersiapkan dengan tabulasi, SDM-nya disiapkan, setelah itu masing-masing dari SDM diberikan jobnya masing-masing, dan pastikan bahwa pekerja tersebut mengetahui dalam pembagian pekerjaan tersebut disesuaikan, jangan sampai semuanya tumbuh banyak di hulu saja atau hanya di hilir. Jadi dalam sebuah sistem, dalam sebuah pabrikan, ini semua operator harusnya itu mengerjakan dengan prosesi produksi yang seimbang, sehingga jangan sampai nanti dalam sebuah pekerjaan ada yang menumpuk pekerjaan, kemudian ada pekerjaan yang sama sekali tidak ada pekerjaannya. Semua bisa terbagi, terdistribusi dengan merata, dengan sebaik mungkin, sehingga pada akhir bulan itu semuanya bisa mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya, tentunya dengan radius yang rata. Terima kasih, demikian dari saya mengenai proses produksi, sistem produksi dalam hal ini di sebuah perusahaan manufaktur. Semoga bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.